Oke cuy, di video kali ini gue akan ngasih tahu ke kalian tentang apa aja sih yang harus dicolokin ke motherboard biar PC kalian nyala. Oke, pertama kita lihat dari kabel casingnya dulu. Ketika kalian beli casing, ini kalian akan dapat kabel seperti ini. Ya, ini adalah kabel USB 3.0 nih yang warna biru, blur ya. Nah, yang biru ini adalah USB 3.0. Yang dua ini, yang kotak ini ada kabel audio. Mana sih? Blur. Ya pokoknya kebacakan ya, ini HD audio dan di belakangnya ini juga USB. Jadi ini adalah kabel audio dan USB 2.0 ya. Kalau yang kotak ini USB 2.0, yang biru ini USB 3.0. Dan yang terakhir kabelnya itu ada kabel front panel ya. Ada HDD LED, ada reset power, ada power LED. Pokoknya yang paling kecil. Kita deketin. Nah, biasanya masang kabel ini front panel suka sering ketukar, oke? Nah, sekarang kita lihat kabel power supply. Soalnya ada lumayan banyak. Nih, ya. Ini adalah kabel 24 pin ya. Terus apa lagi nih? Ada kabel power CPU. Biasanya dia 4 pin untuk motherboard lama. Yang baru, motherboard baru itu 4+4 atau langsung 4 gini. Pokoknya ini kabel power CPU. Terus ada kabel SATA ya. Yang pipih-pipih gini. Ini SATA untuk ke hard disk atau SSD. Terus yang bulat-bulat ini kabel Molex nih. Biasanya ada SATA juga nempel di Molex. Ini buat fan, buat kipas, kadang juga buat LED strip. Terus yang terakhir di sini ada kabel sama 8 pin juga. Tapi ini 8 pin VGA ya. Untuk VGA grafik dia itu 6+2 ya. Ini untuk VGA grafik. Jangan sampai ketukar sama kabel CPU ya. Walaupun sama-sama 8, yang CPU itu dia 4+4, tapi yang VGA itu 6+2. Oke, apalagi nih ya. Hal pertama yang harus lu lakukan, sekarang kita langsung praktek masang aja ya. Pertama ya pasang prosesor dulu deh. Pasang prosesor, nanti kalau udah itu masang kipasnya nih kayak gini, fan prosesor, namanya CPU cooler atau HSF. Dipasangnya kemana? Kalau dipasangnya biasa aja sih, ke prosesor aja tancepin. Cuman setelah lu pasang ada kabel yang harus lu colok. Ini namanya kabel CPU fan. Kabel heatsink fan. Pokoknya kabel coolernya. Dicoloknya paling ke area sebelah sini nih. Nah, ini kebetulan ada di sini. Pokoknya areanya di sini namanya CPU fan. Coloknya begini, ada yang 3 pin, ada yang 4 pin. Jadi di sini ada 4 pin, tapi dicolokannya 3 pin, nggak apa-apa, colokin aja. Nah, ini kalau nggak dicolokin kipas prosesor nggak akan muter. Oke, seperti itu. Selanjutnya dicolokin kabel CPU pin. Bedain ya, ini CPU fan. Ini kabel CPU pinnya. Apa sih namanya? Pokoknya ini colokan buat CPU aja. Ini karena 4, colokin aja 4. Jangan takut salah, karena kalau beda nggak akan masuk. Nah, ini yang masuk tinggal sampai klik aja. Nah, yang ini yang dicolokin. Terus selanjutnya kabel 24 pin ke sini. Yang paling besar tuh dicolokin sampai ini ngeklik aja. Ini kan ada ininya nih.
Nah, sampai ini masuk, sampai rapet. Oke, selanjutnya kita akan pasang kabel SATA. Nah, yang ini SATA untuk hard disk atau SSD. Ntar gue ngeluarin hard disknya dulu. Nah, kalau masang hard disk atau SSD, lu butuh ini juga ya, namanya kabel SATA juga. Jadi ini yang di power supply, yang kabelnya PP, lu colokin ke hard disk. Kalau udah SATA-nya juga dicolokin. Nah, nanti ini kabel yang satu lagi dicolokinnya ke motherboard. Biasanya sih adanya di bawah. Nih, kalau nggak di area sini bentuknya kayak gini kok. Tinggal tancap. Nah, ini biar hard disk atau SSD kalian ke connect. Cabut lagi. Tenang aja, ini motherboardnya udah rusak kok. Kita belajar aja di sini. Selanjutnya kabel Molex. Nih, dicolokinnya kemana? Ke kipas. Banyak kan yang nanya, kipas ini dicolokinnya kemana nih? Kipas yang ada di casing, colokinnya ke Molex, dimasukin. Nggak akan kebalik. Kalau kebalik dia nggak akan masuk. Tapi ada juga beberapa kipas yang RGB, ARGB yang warnanya bisa diatur, itu dicolokinnya ke motherboard. Model colokannya sama kayak colokan yang ini, ditancepin. Biasanya ada di pinggir-pinggirnya. Tapi itu untuk motherboard yang zaman sekarang, yang mendukung fitur ARGB atau RGB bisa diatur. Selanjutnya kabel-kabel casing. Nah, USB 3.0. Kebetulan di sini kagak ada ya. Tapi biasanya kabel USB 3.0 itu colokinnya sebelah sini. Ada warna tempatnya juga hitam biru juga kayak gini. Tinggal colok. Gampang. Selanjutnya kabel USB dan kabel audio. Ini ada di zoom aja ya. Jadi di bawah ini, nah kalian bisa lihat ya, audio. Nih, audio USB. Nah, yang audio tadi ini dicolokin ke sini. Jangan takut kebalik, soalnya kalau kebalik dia kagak bakal masuk. Jadi ini tuh, nah lu lihat ini ada satu lubang yang nggak ada, jadi semuanya ada lubang tapi satu nggak ada. Di sini juga nanti kelihatan kayak gitu, ada satu yang nggak ada, tinggal colokin aja. Pokoknya sampai masuk. Nah, yang USB di mana? Di sini ada USB 2, USB 1, sama aja. Yang penting kalau USB colokinnya ke USB. Di sini juga yang kosongnya beda, ada di sebelah kiri bawah nih. Kalau tadi kan yang audio ada di tengah, tuh di situ. Kalau kebalik gak akan masuk, tenang aja. Oke. Nah, yang paling ribet, yang paling bikin puyeng itu yang ini, yang sering ketukar. Kabel front panel. Ada HDD LED, tadi kata gue ada power reset, ada power LED. Nyolokinnya kemana? Nyolokinnya ke sini, F panel. Nih, yang pertama itu di kiri bawah itu HDD LED. Habis HDD LED sebelah kanannya reset. Di atas reset itu power, di samping power yang plus minusnya tadi power LED. Oke, kita pasang ya. Nih HDD LED paling kiri bawah. Habis HDD LED reset. Nih, reset di sebelahnya. Habis reset power di atasnya. Gue bener gak nyolokinnya? Nah, habis power plus minus
biasanya plusnya sebelah kanan, minusnya sebelah kiri, tapi katanya kalau kebalik ya kagak ngapa juga. Itu cuma power LED doang. Dah ini. Kalau udah gini ya PC lu bisa nyala. Tapi jangan sampai salah ya. Soalnya kalau misalkan lu salah masang di front panel, PC lu yang nggak nyala. Nah, yang terakhir itu colokan untuk VGA atau grafik. Nah, ini kan ditancap di sini nih. Dar. Tiap VGA punya colokannya masing-masing ya. Ada yang nggak ada yang cuma 6 pin doang, ada yang 8 kayak gini, ada yang 8 plus 8, wah macem-macem deh. Sekali lagi, jangan ketukar antara colokan VGA dengan colokan CPU. Mana sih teh? Kabelnya melilit. Sebentar. Nah, jangan ketukar ya kalau VGA 6 plus 2 pin. Nah, nyoloknya gimana? Kalau misalkan 6 pin ya udah colok aja 6. Kalau ini kan 8 nih, ya udah tinggal colokin 8-8-nya aja. Jangan takut gak masuk, soalnya kalau kebalik dia nggak akan masuk. Nah, ini tinggal dicolokin tuh sampai tekan sampai klik gitu doang. Oke, tentang colok-colok colok-colok kabel itu aja sih. Semuanya udah dikasih tahu ya. Kita ulangi lagi aja. Sebelah sini 24 pin. 24 pin. Di sini ada CPU fan, di sini ada kabel CPU yang 4 pin atau 4 plus 4. Di sini biasanya USB 3.0, tapi tergantung motherboardnya. Motherboard lama nggak ada USB 3.0, tapi kalau lo beli motherboard zaman sekarang pasti ada. Terus kabel ini fan udah ya tadi, sama di bawah ini SATA untuk hard disk SSD. Biasanya kalau nggak di sini ada di sini. Terus ini ada USB, ada audio, sama front panel. Ini posisi yang audio, front panel, USB bisa di mana aja. Tiap motherboard beda-beda. Ada yang di sini audionya, ada yang di bawah, ada yang front panel, ada yang di sini, ada yang di sebelah sini, ada yang di sini. Pokoknya tapi udah kebaca sih posisinya. Pasti di bawahnya ada tulis keterangan audio, USB atau F panelnya. Oke, paling itu ya cuy. Thank you. Untuk proses ngerakitnya ada kok di video-video sebelumnya yang ngerakit PC. Lu tonton aja biar lebih jelas, oke?